Assalamualaikum, halo sobat lemari tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi, gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa, kehidupan warga biasanya sederhana dan damai. Malam-malam di kampung itu identik dengan suara jangkrik. Sesekali gonggongan anjing atau obrolan santai di teras rumah. Kalau musim panen, bau jerami terbawa angin bercampur dengan wangi tanah basah. Semua berjalan biasa saja, tenang, bahkan cenderung membosankan. Namun sejak beberapa minggu terakhir, keadaan perlahan berubah. Awalnya hanya segelintir orang yang merasa ada keanehan, tetapi lama-lama hampir seluruh warga merasakannya. Pak Sastro, seorang lelaki tua yang rumahnya di ujung kampung, adalah orang pertama yang bercerita. Malam itu, sekitar jam 11, ia mendengar suara aneh di atas atap rumahnya. Suara itu bukan suara kucing, bukan juga tikus, tapi mirip suara burung. Bunyinya lirih, tapi jelas. Culi, culi, culi. Pak Sastro yang awalnya cuek, lama-lama merasa gelisah. Ia keluar rumah, menengadah ke atap, tapi tak melihat apa-apa. Hanya gelap pekat dan sinar bulan separuh yang mengintip dari balik awan. Ia akhirnya kembali masuk dan mencoba tidur. Namun baru saja ia merebahkan diri, terdengar ketukan pelan di pintu depan rumahnya. Tok, tok, tok. Hanya 3 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Awalnya ia pikir itu mungkin tetangga yang butuh bantuan. Tapi ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong. Jalanan kampung sepi. Dan udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Besoknya, Pak Sastro menceritakan kejadian itu ke tetangganya. Dan betapa kagetnya dia ketika Bu Wati, tetangga sebelah, mengatakan mengalami hal serupa. Ia pun mendengar suara burung yang sama dan ketukan pintu 3 kali tepat setelah suara itu hilang. Kabar ini cepat menyebar. Hampir tiap rumah punya cerita serupa. Ada yang mengaku mendengarnya di tengah malam, ada juga yang bilang suara ketukan itu terdengar di jendela, bukan pintu. Semakin hari semakin banyak orang yang merasa resah. Anak-anak mulai dilarang tidur sendirian. Pemuda yang biasanya nongkrong di pos ronda malam-malam, kini lebih memilih tidur cepat. Bahkan suara tonggeret yang biasanya dianggap biasa, kini membuat orang salah sangka, seolah itu suara burung misterius yang mereka takuti. Warga kampung mulai menghubungkan kejadian ini dengan cerita lama. Mereka percaya suara burung culi, culi, culi itu adalah tanda kedatangan makhluk gaib. Dan ketukan 3 kali di pintu itu pertanda bahwa pocong sedang berkeliling kampung. Namun meski banyak yang ketakutan, belum ada yang benar-benar melihatnya secara jelas. Semuanya hanya tanda-tanda, suara, ketukan, bayangan putih sekilas.
Sampai akhirnya suatu kejadian menimpa seorang tukang sayur kampung yang bernama Pak Rahman. Dan sejak saat itu, kampung tidak pernah sama lagi. Nama lelaki itu Pak Rahman. Di kampung, orang-orang mengenalnya sebagai tukang sayur. Setiap hari ia berangkat dini hari, sekitar jam 3, untuk membeli sayur mayur dari pasar besar di kota kecamatan. Lalu subuh-subuh ia sudah kembali, berkeliling kampung menjajakan sayur ke rumah-rumah. Pekerjaannya memang melelahkan, tapi begitulah caranya mencari nafkah. Dan karena sudah bertahun-tahun melakukannya, ia tidak pernah merasa takut berjalan sendirian malam-malam. Namun sejak kabar tentang suara burung aneh dan ketukan pintu 3 kali itu beredar, istrinya mulai khawatir. "Mas, apa nggak sebaiknya berangkat agak pagi saja? Tunggu azan subuh gitu? Jalan jam 3 pagi itu kan sepi banget," ujar istrinya suatu malam. Pak Rahman hanya tertawa kecil. Cuma cerita orang. Lagian kalau aku telat, nanti di pasar kehabisan barang. Bisa-bisa malah rugi. Akhirnya malam itu pun ia tetap berangkat seperti biasa. Jam 3 kurang seperempat, Pak Rahman sudah keluar rumah mendorong gerobak kayu yang agak berderit rodanya. Jalanan kampung gelap. Lampu-lampu rumah masih padam, hanya ada beberapa yang menyisakan pelita kecil di teras. Angin malam berhembus dingin, membuat tubuhnya menggigil. Jalan tanah yang ia lewati basah bekas hujan sore tadi. Suara jangkrik bersahutan dari sawah. Semuanya terasa normal, sampai ia melewati jalan di dekat pohon beringin tua yang dikenal angker oleh warga. Disitulah perasaan aneh mulai muncul. Bulunya berdiri, seperti ada yang memperhatikan. Ia mencoba menepis rasa takut itu sambil terus mendorong gerobaknya. "Biasa aja, Rahman. Biasa aja," gemamnya pada diri sendiri. Beberapa langkah kemudian, matanya menangkap sesuatu. Dari kejauhan, di tengah jalan, terlihat seperti ada gumpalan putih berdiri diam. Ia memperlambat langkahnya, menajamkan pandangan, semakin dekat semakin jelas bentuk itu, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Itu bukan kain, bukan karung, melainkan sosok pocong. Tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya pucat, dan meski tidak terlihat jelas mata atau hidungnya, sosok itu menghadap langsung ke arahnya. Pak Rahman tertengung. Kedua tangannya yang mendorong gerobak terasa lemas. Sebagian dirinya ingin berbalik lari, tapi sebagian lagi memaksa untuk tetap maju. Karena bagaimanapun, jalan itu satu-satunya akses ke pasar. "Kalau aku balik, rugi besar. Kalau aku maju, aku tabrak aja sekalian," pikirnya nekat. Dengan sisa keberanian, Pak Rahman mendorong gerobaknya sekuat tenaga. Roda kayu berderit keras menabrak sosok putih itu, dan tiba-tiba pocong itu hilang. Gerobaknya meluncur kosong tanpa hambatan. Pak Rahman sempat bernapas lega, bahkan hampir menertawakan dirinya sendiri. Cuma halusinasi kali. Tapi kelegaannya hanya sebentar, karena tiba-tiba terdengar suara tawa lirih di belakangnya. Pak Rahman langsung menoleh, dan disitulah ia melihatnya. Pocong itu muncul kembali, tapi kali ini tidak berdiri, melainkan melayang di udara mengejarnya dari belakang. "Ya Allah!" jerit Pak Rahman. Ia panik mendorong gerobaknya secepat mungkin. Jalanan yang sempit terasa begitu panjang. Napasnya terengah-engah, jantungnya hampir meledak. Pocong itu terus mendekat, suaranya seperti berdesis, kadang disertai tawa yang menggema di tengah sunyi malam. Saking paniknya, Pak Rahman tidak memperhatikan jalan. Roda gerobaknya masuk ke lubang besar di pinggir jalan. Ia tersungkur.
terlempar ke sawah. Tubuhnya menghentam tanah basah dan ia langsung berteriak kesakitan. Tangannya patah, gerobaknya terbalik, sayur-sayuran yang sudah dipersiapkan berhamburan ke lumpur. Dengan gemetar, ia berusaha bangkit. Dan ketika ia mendongak, pocong itu masih ada, melayang di atasnya, tapi tidak menyerang. Pocong itu hanya menatap, lalu perlahan menghilang seolah puas membuatnya celaka. Pak Rahman menangis. Malam itu ia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ia hanya terbaring di sawah, kesakitan, hingga akhirnya menjelang subuh seorang warga menemukannya. Pagi harinya kabar Pak Rahman cepat menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong datang ke rumahnya. Tangannya diperban, wajahnya pucat, dan ia terus-menerus mengulang cerita yang sama. Aku lihat sendiri, pocong. Aku lihat sendiri, pocong, dia ngejar aku mau tabrak, malah dia muncul lagi di belakang. Warga yang mendengar hanya bisa saling pandang. Wajah mereka penuh rasa takut. Kalau sebelumnya banyak yang masih menganggap suara burung dan ketukan pintu itu sekadar gangguan halus, maka cerita Pak Rahman ini menjadi bukti nyata bahwa memang ada sesuatu. Ada pocong yang benar-benar berkeliling kampung. Dan sejak hari itu, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Kejadian yang menimpa Pak Rahman membuat seluruh warga kampung gempar. Tidak ada lagi yang menganggap enteng cerita-cerita gaib itu. Malam hari, suasana kampung benar-benar berubah. Jika biasanya masih terdengar obrolan santai di teras rumah, kini semuanya sunyi. Pintu rumah ditutup rapat, lampu-lampu menyala sepanjang malam, dan hampir tidak ada orang yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan, suara jangkrik dan katak di sawah yang biasanya menenangkan, kini justru terasa mencekam. Seakan-akan alam pun ikut menyimpan sesuatu. Akhirnya, para tetua kampung memutuskan untuk mengadakan doa bersama di surau. Malam Jumat dipilih sebagai waktu pelaksanaan, dengan harapan doa itu bisa menolak bala dan menenangkan hati warga. Surau yang biasanya sepi mulai penuh. Para bapak duduk berjejer dengan wajah tegang, sementara kaum ibu menyiapkan air minum dan kue sederhana. Anak-anak dilarang ikut. Mereka diminta tinggal di rumah bersama saudara perempuan yang lebih tua. Pak Lurah yang memimpin pertemuan membuka dengan suara berat. Kita semua sudah tahu apa yang terjadi pada Pak Rahman. Juga suara burung aneh, ketukan pintu, dan kini pocong yang menampakkan diri. Malam ini kita berdoa bersama memohon perlindungan Allah. Jangan ada yang ragu, jangan ada yang setengah hati. Semua mengangguk. Meski begitu, aura ketakutan tetap terasa. Sekitar pukul 8 malam, doa pun dimulai. Suara lantunan ayat suci bergema di dalam surau kecil itu, mengalun syahdu. Warga mengikuti dengan khusyuk, mencoba mengalihkan pikiran mereka dari rasa takut. Namun sejak awal doa berlangsung, beberapa orang mulai merasakan hal yang aneh. Suasana surau terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk dari celah-celah jendela kayu, membawa aroma lembab seperti tanah basah. Pak Kiai yang memimpin doa sempat beberapa kali terbatuk, padahal biasanya suaranya lantang dan jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Meski begitu, doa tetap dilanjutkan. Saat pembacaan doa tolak bala, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu surau. Duk, duk, duk. Semua orang langsung berhenti. Suara doa terputus berganti dengan hening yang menekan. Mata mereka saling bertatapan, penuh rasa kecemasan. Pak Lurah memberi isyarat kepada salah satu pemuda untuk membuka pintu. Dengan langkah ragu, pemuda itu maju. Tangannya gemetar menyentuh gagang pintu kayu. Perlahan ia buka dan tidak ada siapa-siapa. Jalanan gelap hanya diterangi lampu minyak yang redup. Pemuda itu menelan ludah, menutup pintu kembali, dan duduk tanpa berkata apa-apa. Doa pun dilanjutkan, meski kali ini suara orang-orang terdengar bergetar. Tak lama kemudian, seorang ibu tiba-tiba menjerit kecil,
Astaghfirullah. Semua orang menoleh ke arahnya. Ibu itu menunjuk ke jendela. Dari balik kaca buram, terlihat bayangan putih tinggi berdiri diam, menempelkan wajahnya seakan mengintip ke dalam. Warga yang melihat langsung pucat. Pak Kiai berusaha menenangkan, tapi suaranya sendiri terdengar panik. "Jangan berhenti, teruskan doanya." Ayat-ayat kembali dilantunkan dengan lebih keras, berusaha menutupi rasa takut. Tapi bayangan putih itu tidak bergerak, tetap berdiri di luar jendela. Kadang-kadang kepalanya tampak sedikit miring, seakan memperhatikan siapa saja yang ada di dalam. Doa semakin meninggi, suara lantunan menggema, namun tiba-tiba lampu minyak yang menerangi surau padam dengan sendirinya. Surau mendadak gelap gulita. Di dalam kegelapan itu terdengar suara tawa lirih, panjang, bergema, dan membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang mulai histeris. Anak-anak kecil yang diam-diam ikut pun menangis ketakutan. Para bapak mencoba menenangkan, tapi mereka sendiri gemetar. Tiba-tiba, salah satu warga yang duduk di barisan depan terhempas ke belakang, seolah ada yang mendorongnya dengan keras. Ia jatuh menabrak dinding, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa. "Pegang dia! Pegang!" teriak Pak Lurah panik. Beberapa warga buru-buru menolong, sementara doa semakin kacau. Ada yang masih berusaha membaca, ada yang hanya bisa menangis, dan ada pula yang teriak-teriak ketakutan. Setelah beberapa menit, keadaan benar-benar tidak terkendali. Pak Kiai akhirnya menghentikan doa, lalu memimpin warga keluar dari surau. Mereka meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru, sebagian menuntun orang yang kesurupan. Malam itu, surau dibiarkan kosong dan gelap. Tidak ada yang berani kembali. Dan sejak malam itu pula, warga semakin yakin bahwa gangguan di kampung bukan lagi sekadar cerita. Pocong itu benar-benar nyata dan kini bahkan berani mengacaukan doa mereka. Sejak malam doa bersama yang kacau itu, suasana kampung semakin mencekam. Surau yang dulu menjadi pusat kegiatan warga kini kosong. Pintu kayunya terkunci, lampu minyak tidak lagi dipasang. Orang-orang lebih memilih beribadah di rumah masing-masing. Setiap malam, selalu ada yang mendengar sesuatu. Ada yang mendengar suara ketukan pintu berkali-kali, ada yang melihat bayangan putih melintas cepat di halaman, ada pula yang mencium bau busuk yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Semua itu membuat warga semakin yakin bahwa kampung mereka sudah benar-benar dikepung oleh sesuatu yang gaib. Anak-anak tidak lagi berani bermain keluar meski di siang hari. Mereka selalu menempel pada orang tua. Wajah mereka muram dan tegang. Para ibu lebih banyak berdiam di rumah, sementara para bapak hanya keluar seperlunya. Setiap rumah kini seperti benteng kecil. Pintu dan jendela selalu ditutup rapat, bahkan sebelum azan maghrib. Orang-orang tidur dengan lampu menyala. Beberapa keluarga bahkan tidur berdesakan di ruang tengah, tidak berani berpisah kamar. Namun ketakutan justru membuat teror itu semakin terasa nyata. Seakan-akan semakin mereka bersembunyi, semakin berani pula makhluk itu menampakkan diri. Puncaknya terjadi pada malam Jumat berikutnya. Cuaca saat itu mendung pekat, bulan tertutup awan, dan angin bertiup kencang. Daun-daun pisang di kebun berderak keras, menambah suasana mencekam. Sekitar jam 9 malam, suara aneh terdengar dari arah sawah. Seperti suara lonceng kecil yang dipukul pelan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi suara itu terdengar jelas ke hampir seluruh rumah di kampung. Warga yang mendengar langsung saling pandang, tidak ada yang berani keluar. Mereka hanya bisa diam menunggu dengan perasaan tidak tenang. Di rumah keluarga Pak Hasan, yang letaknya di pinggir kampung, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Duk, duk, duk. Istrinya menjerit ketakutan, sementara anak-anak bersembunyi di balik selimut. Dengan wajah pucat, Pak Hasan memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Dan di luar sana, berdiri sosok putih dengan tubuh kaku, wajah terikat kain kafan, dan kepala sedikit miring. Pocong itu tidak bergerak,
hanya menatap lurus ke arah rumah. Pak Hasan buru-buru mundur, menutup rapat jendela, namun baru beberapa detik kemudian suara teriakan dari rumah tetangga terdengar. Rupanya bukan hanya rumahnya yang didatangi. Dalam waktu singkat, hampir seluruh warga kampung melihat hal serupa. Di halaman rumah masing-masing berdiri sosok-sosok pocong. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Ada yang berdiri di bawah pohon mangga, ada yang duduk di pagar bambu, ada yang menempel di jendela, bahkan ada yang tampak melayang di atas jalan setapak. Semua rumah seakan dikepung. Warga yang berani mengintip hanya bisa menangus ketakutan. Di rumah Bu Ratna, seorang anak kecil bahkan pingsan setelah melihat pocong tepat di depan jendela kamarnya. Wajahnya menempel pada kaca. Di rumah lain, seorang pemuda melihat pocong berjongkok di atap, menatap ke bawah dengan kepala yang terkulai aneh. Suara tangisan, teriakan, dan doa-doa bercampur di seluruh kampung. Malam itu benar-benar terasa seperti neraka. Namun saat penampakan massal itu terjadi, suara yang paling membuat bulu kuduk berdiri pun terdengar. Bukan lagi suara lonceng, bukan pula ketukan pintu, melainkan suara tawa panjang. Suara itu terdengar dari arah sawah, lalu berpindah ke jalan, kemudian seolah bergema di atas seluruh kampung. Suara itu tidak seperti suara manusia, berat, serak, dan bergema seakan keluar dari perut bumi. Warga hanya bisa berpegangan satu sama lain, menutup telinga, berusaha menahan rasa takut yang begitu kuat. Entah berapa lama kejadian itu berlangsung. Ada yang bilang sekitar 1 jam. Ada yang merasa semalaman penuh. Yang jelas, ketika azan subuh berkumandang, semua penampakan itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Halaman rumah kembali kosong, jalan setapak kembali lengang, dan udara kembali terasa normal. Namun, rasa trauma tetap tertinggal. Banyak warga jatuh sakit karena ketakutan. Beberapa anak demam tinggi, sementara orang dewasa mengalami mimpi buruk berhari-hari. Dan yang paling menakutkan, setelah malam itu, beberapa orang mulai mengalami gangguan pribadi. Ada yang kesurupan di siang bolong, ada yang melihat pocong mengikuti mereka bahkan di luar kampung, dan ada pula yang tiba-tiba hilang akal. Malam penampakan massal pocong itu menjadi titik balik. Warga sadar bahwa gangguan ini sudah tidak bisa lagi hanya dihadapi dengan doa bersama biasa. Mereka membutuhkan bantuan orang pintar atau dukun yang benar-benar paham ilmu gaib. Setelah kejadian penampakan massal pocong itu, seluruh warga kampung sepakat bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Rasa takut sudah berubah menjadi keputusasaan. Pak Hasan bersama beberapa tetua kampung akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang orang pintar dari desa seberang, seorang kiai sekaligus ahli ilmu hikmah bernama Kiai Marzuki. Kiai Marzuki dikenal sederhana, wajahnya teduh, dan tutur katanya halus. Tapi banyak orang tahu, beliau sering dipanggil ke desa-desa untuk menghadapi gangguan makhluk gaib. Ketika sampai di kampung itu, Kiai Marzuki langsung bisa merasakan aura berat yang menyelimuti. Beliau berkata dengan suara tenang, "Kampung ini sudah lama ditutup oleh sihir. Ada yang menanamkan niat jahat, bukan sekedar pocong, tapi ada roh yang sengaja dipanggil untuk meneror kalian. Ini pekerjaan santet." Setelah berkeliling kampung, Kiai Marzuki berhenti lama di depan warung kelontong Bu Ratna. Matanya menatap lantai tanah yang retak-retak, lalu ke sudut lemari tua di dalam warung. Beliau lalu berbisik, "Pusat gangguan ada di sini."
ada benda yang ditanam, benda kiriman. Itulah yang memanggil makhluk-makhluk itu. Mendengar itu, Bu Ratna menangis terseduh-seduh. Ia sudah lama merasa warungnya seperti sumber masalah, tapi tak pernah menyangka kalau benar-benar ada santet yang ditanam. Malam harinya, Kiai Marzuki mengajak beberapa warga untuk ikut serta dalam doa bersama. Mereka duduk melingkar di dalam warung dengan lampu minyak sebagai penerangan. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar rumah. Kiai Marzuki membaca ayat-ayat suci, lalu mulai menaburkan garam dan bunga di setiap sudut warung. Warga hanya bisa menunduk, sebagian tubuh mereka bergetar ketakutan. Tak lama kemudian, angin dingin berhembus dari arah pintu. Lampu minyak bergoyang, dan suara ketukan keras terdengar dari lemari tua. Duk, duk, duk. Semua warga terkejut. Lemari itu berguncang sendiri, seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Kiai Marzuki berdiri, wajahnya tegas. Beliau menempelkan telapak tangannya ke lemari sambil melantunkan doa keras-keras. Tiba-tiba, lemari itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam keluarlah asap hitam pekat yang menyesakkan dada. Asap itu berputar, lalu membentuk wujud pocong besar dengan wajah hancur dan mata melotot merah. Suasana seketika kacau. Anak-anak menangis, orang dewasa menjerit. Pocong itu melompat ke tengah ruangan, membuat lantai kayu berderak keras. Kiai Marzuki tak mundur. Ia terus melantunkan doa, sementara tangannya menibaskan sapu lidi khusus yang sudah direndam air doa. Setiap kibasan mengenai pocong itu terdengar suara seperti daging terbakar. Pocong itu meraung keras, suaranya menggema sampai keluar warung. Warga yang mendengar dari luar rumah ikut ketakutan. Pertarungan berlangsung lama. Pocong itu berusaha menyerang, bahkan sempat membuat dua warga terpelanting ke dinding. Namun doa yang terus dibacakan membuat tubuhnya perlahan-lahan mengecil, mengepul kembali menjadi asap hitam. Ketika pocong itu lenyap, Kiai Marzuki meminta beberapa warga menggali tanah di sudut warung. Setelah tanah digali sedalam 1/2 meter, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding, yaitu bungkusan kain kafan kecil berisi rambut manusia, jarum berkarat yang melengkung, dan sebuah boneka jerami dengan wajah disulam kasar. Semua benda itu terikat dengan benang hitam dan dilumuri cairan busuk. Kiai Marzuki menjelaskan bahwa itulah inti dari santet. Selama benda itu tertanam, roh jahat akan terus datang dan mengganggu. Tanpa membuang waktu, beliau membakar benda-benda itu sambil membaca doa. Api yang menyala terlihat tidak biasa, warnanya biru keunguan dan tercium bau sangat menyengat seperti daging busuk terbakar. Beberapa hari setelah ritual itu, suasana kampung mulai tenang. Pocong-pocong tak lagi muncul, suara ketukan lenyap, dan bau busuk tidak tercium lagi. Namun rahasia besar akhirnya terbongkar. Seorang warga, sebut saja Pak Dharma, akhirnya mengaku bahwa dialah yang meminta seorang dukun untuk menanamkan santet di warung Bu Ratna. Alasannya ternyata sepele sekaligus tragis. Ia iri karena warungnya kalah saing dengan warung Bu Ratna. Ia tak tahan melihat banyak orang lebih memilih belanja di sana. Dalam merasa iri dan dendam itu, ia mendatangi seorang dukun dan membayar untuk menghancurkan usaha Bu Ratna. Warga marah besar mendengar pengakuan itu, namun Kiai Marzuki menenangkan mereka. Kebencian yang melahirkan santet jauh lebih berbahaya daripada santet itu sendiri. Ambil pelajaran, jangan biarkan iri dan dendam menguasai hati. Sejak saat itu,
Warung Bu Ratna kembali ramai. Warga bisa tidur nyenyak lagi, meski trauma tetap melekat di hati mereka. Kampung itu perlahan kembali hidup, tapi kejadian malam pocong massal tetap menjadi cerita yang diturunkan ke anak cucu. Dan Pak Dharma, setelah kejadian itu, ia jatuh sakit berkepanjangan, tubuhnya kurus, dan akhirnya pindah dari kampung. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya setelah itu. Yang jelas, sejak peristiwa itu, warga kampung percaya satu hal. Santet bisa menghancurkan, tapi lebih menghancurkan lagi adalah hati manusia yang penuh iri dan dendam. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya Putra. Wassalamualaikum.